Pak Theo mengamati berkurangnya bobot Indonesia di MSCI begitu ya. Menurut pandangan Anda sendiri seperti apa Pak sebetulnya? Baik Mbak Sinta, jadi kita bicara tentang bobot saham, bicara tentang pasar modal. Tapi pasar modal itu sebetulnya hanya satu subsistem kecil saja dari sistem keuangan dan kehidupan Indonesia. Masih banyak faktor lainnya. Di situ selain emiten saja yang menjadi perhatian dari Morgan Stanley, juga ada elemen-elemen lain. Ada peraturan dan ada kondisi makro lainnya, politik, ekonomi, sosial, budaya. Itu yang saya katakan bahwa interaksi melihatnya tidak saja dari kacamata yang sempit tapi lebih luas lagi. Yang pasti apa yang dikatakan Morgan Stanley terhadap Indonesia adalah cermin kita yang dilihat oleh orang asing. Itu kira-kira bahwa memang mereka melihat bahwa dibanding waktu yang lalu itu ada naiknya risiko atau ada penurunan kualitas dari pasar modal atau intinya lebih banyak ke emiten-emiten itu sendiri. Baik, tapi berbicara mengenai kualitas emiten yang ada di BI, menurut kacamata Pak Theo ini seperti apa sih Pak? Apakah ini saling berkait juga dengan pandangan dari Morgan Stanley terkait dengan memang bobot Indonesia di MSCI kan memang berkurang? Memang kalau bisa dilihat dari pasar modal Indonesia, apa sih driver utama dari pasar modal kita? Memang hanya sektor-sektor industri tertentu saja. Jadi bisa dikatakan yang dengan kapasitas. Sektor apa Pak yang menarik sebetulnya? Besar yang pertama kan perbankan dengan BUMN dan lain-lain, BCA itu sudah besar sekali. Itu kemudian juga yang emiten-emiten baru tahun lalu yang masuk ke pasar kebanyakan sih masih tetap di hulu. Jadi ada pertambangan dan juga ada perkebunan. Itu yang menjadi dasar di sini. Dan sekarang dengan adanya isu-isu globalisasi tentang hijau, lingkungan hidup dan lain-lain terpengaruh bisnis-bisnis itu. Dan juga memang secara non-ekonomi banyak pengaruh makro yang mempengaruhi kinerja dari emiten. Terus terang kalau bisa dilihat di kunci-kunci tertentu, even untuk sektor yang utama, jadi makanan sehari-hari, FMCG maupun logistik yang membawa 9 bahan pokok itu pun turun tahun lalu. Itu adalah kacamata atau itu adalah fakta yang ada di pasar ya. Baik. Lalu dengan berkurangnya bobot Indonesia ya di MSCI, apakah ini juga mempengaruhi persepsi atau perspektif pasar untuk artinya berinvestasi di Indonesia, khususnya mungkin investor asing? Bagaimana mereka melihat pasar saham di tanah air, pasar keuangan di tanah air terkait dengan hal ini? Jadi memang ya bisa dilihat itu tadi secara global dikatakan oleh Morgan Stanley bahwa turun bobotnya menjadi 1, berapa persen. Tapi kalau dilihat dari ASEAN sendiri ada 5 negara yang masuk dalam Morgan Stanley yang utama bobot yang tertinggi sekitar 40 lebih persen itu ada di Singapura. 3 negara lainnya itu sejajar antara Malaysia, Thailand dan Singapura. Nah, kemudian satu lagi yang paling bawah adalah Filipina. Jadi sekarang kalau dilihat dari kacamata, pertama kita harus berkompetisi dulu di dunia bahwa uang itu masuk ke Asia. Setelah masuk Asia, kita berkompetisi lebih jauh lagi harus masuk di ASEAN. Setelah di ASEAN kelihatan bahwa kita ini di tier kedua bersama-sama dengan Thailand dan Malaysia. Dan Malaysia itu rakyatnya hanya mungkin 1/10 kita. Mungkin lebih kurang. Dan tetapi bobot investasi yang dilihat oleh Morgan Stanley adalah lebih tinggi karena memang emiten-emiten yang ada di sana mempunyai yang saya katakan fundamentally itu lebih stabil. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga ya Pak, atau mungkin dibandingkan dengan negara-negara yang ada di kawasan, sebetulnya ini kualitas dari emiten-emiten yang ada di Indonesia ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Bisa dikatakan tidak selamanya lebih jelek. Tapi kalau dilihat dari angka-angka sebelumnya, katakan sebelum COVID sampai dengan selesai COVID, kinerja dari emiten kita itu turbulensinya itu lebih tinggi dibanding emiten-emiten yang ada di Malaysia dan juga di Thailand. Kalau kita bicara 3 ini yang menjadi tapi kita boleh dikatakan cukup resilience kan, di tengah turbulensi ini. Tetap bertahan, tapi yang saya katakan adalah bahwa adanya penurunan di tahun 2024 itu nyata memang. Karena bukan saja faktor ekonomi ya, tapi juga faktor di luar ekonomi yang mempengaruhi kinerja itu. Terus terang saja, yang itu saya katakan indikasi yang paling sederhana adalah makanan dan distribusi, karena itu yang paling basic ya. Baik, tapi dengan berkurangnya bobot Indonesia di MSCI, artinya apakah ini juga menjadi suatu hal yang perlu dievaluasi ya
Baik misalnya kalau kita sebut saja kualitas emiten-emiten yang ada di BI, seperti misalnya kalau kita lihat mungkin dari tata kerja atau tata kelola, atau mungkin Anda memiliki pandangan lain terkait dengan hal ini. Jadi begini, terlihat sekali bahwa setelah waktu bicara pasar modal, ujungnya nanti akan lari ke kualitas emiten. Tidak saja bursanya, tidak saja SRO-nya, tidak saja pendukung lain, tapi ujungnya memang peran terpenting itu ada di emiten. Seandainya emiten itu berprestasi bagus, maka naiklah secara keseluruhan ekosistem itu sendiri. Jadi sekarang bagaimana kita ujungnya adalah memperbaiki emiten. Untuk peraturan dan lain yang ada di pasar modal, saya rasa sampai dengan titik ini dukungan pemerintah itu cukup. Tapi memang yang saya katakan bahwa secara makro memang ada penurunan yang mempengaruhi kinerja. Nanti bisa dilihat di kuartal 1 ini sendiri. Bahwa mungkin kuartal 1 ini rasanya sih tidak akan lebih bagus daripada kuartal 4 2024. Baik, Anda melihat penurunannya apa sih Pak? Yang utama memang adalah daya beli. Yang terutama daya beli. Dan ada hal-hal lain, katakan kebetulan saya di distributor dari suatu minuman dan juga makanan. Jadi ada faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi untuk katakan ayam yang dijual ke McDonald dan KFC itu telah tahun lalu dan 2023 turun, tapi turunnya bukan karena daya beli, tapi karena isu Palestina dan lain-lain. Jadi bukan non-economical issues, saya katakan di situ. Demikian juga untuk transportasi, di mana ada kenaikan. Karena apa? Karena memang ada peraturan dari IMO, di mana lingkungan hidup dan lain-lain harus bersih, harus ada ballast water dan lain-lain, membuat ongkos transport itu jadi naik. Nah itu kadang-kadang yang saya katakan non-economical factor menjadi driving, jadi dari naiknya biaya. Yang kedua memang daya beli sendiri itu turun, jadi marginnya akan mengecil. Baik, Itu secara keseluruhan. Lalu terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di pasar saham, gitu Pak, apakah ini juga mempengaruhi bagaimana sebetulnya emiten-emiten dari sisi kualitas juga bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas, lalu juga bagaimana mereka bisa patuh terhadap regulasi-regulasi ini mempengaruhi juga dari bobot penilaian yang dilakukan oleh Morgan Stanley terhadap bobot Indonesia ini. Kalau bicara Mbak ya, kalau kita bicara tentang Morgan Stanley khususnya ya, mereka ada satu matriks yang menjadi penilaian. Matriks yang utama di situ memang kinerja dari perusahaan itu. Jadi pendapatannya bagaimana, kapitalisasinya bagaimana. Jadi memang driver utama, bobot utama ada di laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Dan itu sebetulnya tidak saja berkaitan sama bursa, tapi lebih banyak dengan departemen teknis terkait. Baik.